Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita dan disyaratkan bagi orang yang ingin sembahyangnya sah, karena ini syarat sahnya sembahyang. Belum lagi membahas tentang pekerjaan sembahyang, tapi membahas syarat supaya sembahyang kita sah. Arti sah itu diterima menurut ilmu agama. Nah, ada orang yang memaham masalah diterima tidaknya sembahyang kita itu urusan Allah, bukan urusan dia menentukan sah tidaknya sembahyang seseorang. Ada orang ngomong seperti itu. Orang ngomong masalah diterima tidaknya sembahyang kita itu urusan Allah, bukan urusan dia menentukan sah tidaknya sembahyang seseorang. Apa jawaban ulun? Berarti semua kitab fikih akan mengalami kesalahan total kalau dia memaham seperti itu. Jawaban ulun itu. Berarti semua kitab-kitab fikih yang membahas tentang syarat sahnya sembahyang salah total semua. Pertanyaannya, apakah pendapat yang lebih akurat dan meyakinkan ulun daripada kitab karangan para ulama? Seperti itu. Apakah pendapat yang lebih akurat dan meyakinkan ulun dibanding pendapat para ulama yang mengarang kitab-kitab ini? Baru diam ya. Sebab kalau kita diam di ketika dikritisi tentang kajian-kajian seperti ini, dia akan ngomong ke orang lain. Guru pun tidak bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Ulun tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak di luar ilmu pengetahuan. Tapi ulun mau menjawab kalau pertanyaan itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Karena kata Imam Syafi'i dan Imam Ghazali, lebih baik diam kalau pertanyaan itu ditanyakan orang yang tidak mengerti agama. Itu paling selamat. Jawabannya tidak ada, diam itulah jawaban bagi orang yang bertanya yang tidak mengerti agama. Dan orang itu seperti itu ngomong. Masalah sah tidaknya sembahyang, wah itu. Dan Bin ngomong tadi, diterimakah sembahyang kita ini tidakkah? Kalau Bin katakan tidak sah, kalau tidak sah pasti tidak diterima sembahyang kita. Kalau sah diterima sembahyang kita. Urusan diterima tidaknya sembahyang seseorang itu urusan Allah dulu, bukan urusan guru. Berarti kitab yang kita baca salah total semua. Hanya Bapak Ibu, cara menghadapi orang seperti itu, julungi kitab, baca sholat. Itu paling selamat. Julungi kitab aja. Belum lagi Pak Ibu disuruh baca Fatihah. Belum lagi disuruh sanad Fatihah dari mana. Belum lagi guru pian siapa. Belum lagi sekolah pian di mana? Belum lagi guru pian siapa yang jadi berpendapat seperti itu? Belum lagi pian jadi guru siapa yang mau jadi guru? Belum lagi. Boleh kada kita ngomong seperti itu? Boleh. Dokter aja boleh ngomong, aku nih dokter, jangan membahas-bahas aku. Nah, dokter aja ngomong seperti itu. Masa guru ada berani ngomong seperti itu?
Coba pian ke dokter, bahas dokter, berani lah pian. Di resepnya obat Bapak Ibu, obat ini, dokter nih, pian tahu ini dokter. Dia dokter spesialis penyakit dalam, tahu sampean. Dia bekerja di rumah sakit anu, dia buka praktek di anu, dia dikenal. Lalu pian bahas apa yang diterangkan oleh dokter, berani lah pian. Atau tukang pijat Pak Ibu, memijat pian keseliu, apa? Kalau disakiti, dia mau lagi tukang pijat memijat, pijat ke lain jadinya. Nah itu ada dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi dan kitab Tafsir Al-Qurtubi. Kalau orang ahli dunia ngomong, aku ini ahli ini, aku ini ahli ini, aku ini ahli ini, orang-orang mau dunia itu ngomong, aku ahli ini, maka orang ahli agama pun harus berani ngomong, aku ahli fikih, aku ahli tauhid, aku ahli tasawuf, aku ahli semua bidang. Bukan sombong, tapi menyombongi orang yang sombong, bukan sombong. Al-mutakabbiru lil mutakabbir laisa mutakabbir. Menyombongi orang yang sombong tidak sombong. Yang sombong itu orang tawadhu disombongi. Ya. Nah ini penting kita. Nah lalu Bapak Ibu di mana-mana ulun sudah sampaikan di pengajian ulun. Ulun memang baru datang juga dari umrah bawa orang tua. Mekah Madinah itu Bapak Ibu hanya untuk kita ibadah. Kalau menuntut ilmu hampir-hampir tidak ada pahaman seperti pahaman kita di daerah kita ini, Ahlussunnah wal Jamaah. Seluruh ulama habaib yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah yang bertempat tinggal di kota suci Mekah dan Madinah itu rata-rata bersembunyi. Ulun sudah begini, bersembunyi. Apabila penyampaian mereka berbeda dengan pemahaman di sana, mereka akan diusir dari negara itu. Lain zaman Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan kan ke Mekah. Siapa gurunya Datuk Kalampayan? Ibnu Athaillah Al-Makki di Mekah. Siapa guru Datuk Kalampayan di Madinah? Syekh Sayyid Muhammad Seman Al-Madani, Madinah. Sekarang Syekh Ibnu Athaillah Al-Makki wafat. Syekh Sayyid Seman Al-Madani wafat. Zaman guru Kashful Anwar ada namanya Syekh Said Amin Qutbi, meninggal di sini. Zaman guru Syukri, zaman guru Sepungko ke Mekah, itu waktu hidup Syekh Yasin bin Isa Al-Madani. Syekh Hasan Masyad, Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Sekarang habis wafat. Bahkan guru-guru pernah sekolah di Solatia Mekah. Guru Hatib Allah yarham. Sekarang sekolahan itu tidak lagi beraliran Ahlussunnah, dikuasai orang salafiyah. Nah kita takutkan masjid-masjid kita kalau ada dimakmurkan, tidak ada pengajian, bisa nanti hubungan Salafi Wahabi itu masuk. Sudah banyak bukti-buktinya Bapak Ibu. Masjid-masjid, musala yang tidak dimakmurkan oleh penduduknya, yang tidak diperhatikan pengajiannya, lalu hubungannya masuk. Bukan percaya orang bawanya. Nih masjidnya, ini musalanya. Nah, selama Bapak Ibu ada pengajian, selama generasi penerusnya ada, selama masyarakatnya rajin untuk ilmu, beriman,
insya Allah terpelihara dari pahaman yang masuk ke suatu daerah. Ulun kalau ada teman ulun sekolah belajar di Mekah, ulun tanya, di Mekah guru siapa? Madinah siapa? Ulun aja bertamu dengan ulama-ulama di Madinah, Mekah yang berkeliber internasional. Semuanya sembunyi. Artinya menutup diri, membuka pengajian gak berani. Hanya menerima tamu, bicara ilmu, serahkan kitab, ijazah, ajarkan di negara kamu. Seperti kitab Manhajus Sawi karangan Syekh Ibrahim bin Syekh Zain bin Ibrahim Sa'id. Itu ulama besar yang masih hidup tapi tetap khufya, menyembunyikan diri. Nah, kita di daerah kita bersyukur Pak Ibu, pengajian kita alhamdulillah di mana-mana. Kalau pian hendak kemana-mana mengaji, kada cukup waktu dan kada cukup awaknya. Ulun ke Makkah ke Madinah anak menuntut ilmu mana? Ke ibadat lagi. Ada kekawanan membui hilang ke guru siapa, ulama siapa, baru belum mau. Siapa dulu ulamanya? Baru belum mau. Jelas. Nah, alhamdulillah. Zaman dulu memang banyak para ulama kita. Mekah, Syekh Umar Al-Bantami. Nah, itu tuh Syekh Ayat Al-Bukhari, Bogor. Syekh Mukhtar Utari meninggal dunia di mana? Banyak ulama-ulama kita yang meninggal di Mekah. Lalu ulama-ulama yang berangkat ke Mekah bertamu dengan ulama-ulama sama satu negara Indonesia. Tapi yang ada yang menetap di sana, ada yang pulang. Seperti guru Sukri, beliau hendak bertahan di Mekah. Waktu itu mengaji oleh Syekh Hasan Syam Maki Mekah. Kata guru beliau, gurunya Guru Sukri, pulang. Jangan bertahan di sana, pulang. Ajarkan ilmu di daerah kamu aja. Masing-masing punya tugas. Nah, mudah naik Pak gue kita lagi ini rajin mengaji kajian-kajian nomor kitab. Nah, itu tuh berarti. Ulun mendengarkan pengajian di sana bahasa Arab. Lain di ulun. Paling ulun mau di situ minta dijagakan bacaan Fatihah. Itu aja Pak. Mengambil berkat lidahnya orang Madinah, mengambil berkat lidahnya orang Mekah. Di Mekah ulun minta dengarkan bacaan Fatihah ulun. Di Madinah minta dengarkan bacaan Fatihah ulun. Alhamdulillah, ahsanta. Bagus bacaanmu. Alhamdulillah. Yom tangannya. Yulungi selambar-lambar. Duit real. Jangan nongsa real. Yulungi ulun duit Pak Ibu 50.000. Ada maunya. 50.000 duit kita ada mau. Habis duit real paksa dulu. Mada hazal ulos jadinya. Ulos apa? Tahunya ulos Jokowi sampai sudah jadi presiden. Terkenalnya lah Pak Jokowi sampai ini. Nah, kembali lagi kita ke pengajian. Ini syarat sahnya sembahyang. Apa syarat sah sembahyang itu? Pula bahwa sembahyang ia atas tempat yang suci. Pian harus sembahyang tempat pian yang pian sembahyang itu suci, ada bernajis. Pian berdiri. Nah, kaki pian itulah tempat pian berdiri. Kaki pian yang pian injakkan ke sajadah
atau kaki pian yang pian injakkan ke karpet, atau kaki pian yang pian injakkan ke lantai, kaki pian itu dengan lantai yang pian injak suci. Itu maksud tempat sembahyang pian. Kalau di sekitar kaki pian ada tai cacak, selama kaki pian kada menyentuh tai cacak, sah sembahyang pian. Itu maksud kaki pian injak ke sajadah. Lalu yang pian injak itu suci, kaki pian pun suci, maka itu namanya tempat pian sembahyang waktu berdiri. Pian sujud, dahi pian menyentuh lantai, tangan pian menyentuh lantai, anggota 7. Kemudian lutut pian menyentuh lantai, jari jemari kaki pian bengkok, jangan tegak. Ini banyak orang tegak sembahyang kakinya bengkok, kecuali darurat asam urat, nggak mau dibengkokkan lagi, darurat caranya tuh. Atau apa tuh, kakinya habis, apa tuh, diamputasi kah? Kakinya habis, jari jemari kakinya habis, diamputasi orang. Karena apa tuh? Diabetesnya lah. Nah, itu apa yang dibengkokkan? Sah sembahyangnya, tapi jadi imam nggak boleh. Kenapa guru maka jadi imam nggak boleh? Karena kakinya dia tidak sempurna. Imam itu menanggung semua beban makmum. Bagaimana guru kalau kakinya, jari jemari kakinya itu hanya beberapa kaki aja, beberapa jemari kakinya aja yang bengkok, sedangkan jemari kaki yang lain ada yang gak bengkok? Kenapa sebab? Sakit guru boleh. Kalau kada sakit tidak sempurna, tapi soh. Hanya perwakilan, biar satu kaki. Nah ini kajian kita Bapak Ibu. Duduk pian, apakah duduk antara dua sujud, atau duduk tahiyat awal, walaupun sunat, atau duduk tahiyat akhir, itu wajib. Yang pian duduk itu suci. Pantat pian kada kena tahi cacat misalnya, waktu duduk itu sembahyang. Walaupun di sekitar badan kita ada tahi cacat, selama tidak bersentuhan dengan kaki kita waktu berdiri, selama tidak bersentuhan dengan anggota tubuh kita waktu sujud dan duduk, sembahyang kita tetap sah. Karena tidak bersentuhan dengan sampai tinggi terima kajian. Ada rugi mengaji ini juga. Mudah-mudahan kalau ulun maaf suatu saat kada ada lagi, ada yang meneruskan pengajian ini. Kita ada tahu. Dicetak kayak anak, jadi tuan guru. Nah, Bapak Ibu, berat. Mudah-mudahan ada yang meneruskan suatu saat itu. Ulun berdoa terus. Memang ulun ketemu kawan yang jadi guru. Rata-rata Bapak Ibu beban. Di kampung ulun guru ini, masyarakatnya kada tapi mau rajin mengaji. Ikam kawan kuai jangan memandang masyarakat. Ikam pandang menyampaikan saja. Kayak apa ya guru udin supaya orangnya banyak. Ikam jadi beban. Ikam aja menyampaikan udah selesai. Kalau aku kawan gue berprinsip, asal ada seikung nang mengaji hampir tetap pengajian. Nang lain tuli semuanya, misalnya tetap muntuli pan guru semuanya, lapangan dipanggil. Atau orangnya kadadaan lagi, kita datang, orangnya kadadaan mengajinya, baru bulik
mun saikong jajan ulun hadir tetap ulun pengajian. Jangan memandang banyaknya murid ikam jadi beban. Pandang ikam ada hubungan dengan Rasulullah. Nah, nyaman beban itu ada pandang. Itu kurang mengaji itu hal itu. Karena ulun merasa menuntut ilmu ini waktu sekolah beruyung awak ini terbiasa sudah awak ini uyung terbiasa uyung mengaji. Nah berarti tempat adalah dan jika dengan zon sekalipun. Nah zon itu 75% suci, 25% ada keraguan-raguan. Tapi kalau ragu-ragu jujur 50%, 50%. Contoh, kira-kira tempat sini suci lah. Nah, itu lah. Hati yang 75% ya suci, tapenya sucinya boleh sembahyang di situ. Contoh, kalau kita di masjid atau di musola yang manusianya membludak, kalau kita tak keluar sembahyang. Sajadah ada, orang ada, alas ada, lalu kita pakai sembahyang. Misalnya di jalan itulah sembahyang boleh selama hati kita yakin, bukan yakin 75% yakinnya suci, boleh sembahyang. Bang di Mekah Madinah itu sama aja juga, ada dia sajadah, ada dia di keramik gitu. Kalau orang atau sembahyang nih, ini masjidnya misalnya penuh Bapak Ibu lah, mau di sini yang asbab suci lah, ini dibuka di jalan itu sembahyang. Karena manusianya penuh ke luar situ, ada balas, mungkin ada membuat sajadah, sembahyang di jalan itu ada apa? Kecuali sini kalau anjing, kalau anjing kan, kayak Bapak Haji Riyadi kalau anjing nggak sini ada, nah sah sembahyang. Tapi ingat, membludak, dilihat tidak rusak di dalam kosong apa hanya mandi luar aja angin. Nah makro bejingok Bapak Ibu nama hati. Bisa terjadi itu. Seperti di Syiarus Solehin sekumpul tuh. Apa ngarannya itu lampu merah. Itu kalau Jumat jalan tuh penuh sembahyang. Ada nomor saja, ada nomor ada apa? Ditiupnya aspal, ya biangnya lagi. Nah, boleh bisa sembahyang di situ. Keluar juga. Kesajadah ulun dibaik baik. Ulun menginjak aspal, kada pakai sajadah karena nang di samping ulun ini kada mau sajadah, kasihan deh nyata ke aspal. Nah, ulun lebari itu, nang di sini kada bisa sajadah juga. Ada cukup, ya apa? Nang di sini menarik, dahi ulun pulang, takalan tak apa tak aspal. Kurang di ulun ini, pada saja di ulun ini. Ayo ha. Yakin aja tuh, kita kada melihat anjing lewat di situ. Kalau anjing pangguru bisa lewat-lewat, posisi inya kakinya di mana? Ada tahu juga kalau boleh, karena itu tanah di luar. Karena tanah itu aspal itu debu macam-macam ya Allah Pak Ibu, itu menghilangkan. Kecuali kita sembahyang di kandang anjing, boleh. Kandang babi nyata sudah bukan. Nah itu tuh Pak Ibu boleh. Misalnya anjing bisa lewat, babi misalnya bisa lewat, tapi posisinya kita ada tahu. Tapi itu tanah dulu ada tahu. Karena sesuatu yang bersentuh dengan tanah itu jadi aman. Nah itu alasannya. Nah ini Bapak Ibu, si anak masih masa menyusu atau bayun lainnya. Kan kurang bahari bayunan toh. Ini
ranjang. Nah, di ranjang itu kuitan ayon kurang beheri kadada anu pae pempres di kadada pakai lampin. Bak kami anak ini kasihan orang tua kita beheri lah. Menemui lah bu, menemui. Nah, kami ini menemui lah. Ada menemui. Anu benar kami ini. Nah, beli ayon, kuitan ulun tuh mama ulun tuh manuakan apa tuh? Aplak mijang apa itu tuh? Parlak kayak itu. Nah, supaya kami anak ini nih jangan dia orang tuh layau kemana-mana, itu aja sudah. Dihalangi guguling lah. Oh, kasihannya dulu. Tiba kami no, orangnya murid diayunkan. Kadang-kadang itu bisa terpercikan tuh. Puyuhnya kuitan kita. Sidin pae gue buang sidin banyak kami itu no di ember buang sidin lagi bersih sidin. Lalu kadang-kadang orang tua ini bisa sembahyang di atas tilam itu. Tilam itu sudah kering. Posisinya apakah kita percikan atau tidak? Anggap ini sini sih ayunan sini sembahyang di sini. Kira-kira percikannya ada ke sini kalau itu tuh. Berarti ada zon 75% di sini suci. Boleh sembahyang. Kalau di bawah parlak itu jangan, itu nyatas itu najis. Lalu kurang dari baik menjemur tilam karena tilamnya tilam kapuk. Ini berbau. Lalu dijemur kurang baik di napa orang tuh nang dicatuk lawan apa tuh rotan enggak. Nah, ulu ini tahu juga. Berdebu lalu disembahyangi boleh tidak? Boleh selama suci, tapi pakai anu dua spray. Di bawahnya guru dini najis, muncul di bawahnya spraynya bang. Nah ada apa? Walaupun di bawahnya bapak ibu, di bawah sajadah kita najis, sajadah kita ada najis, di bawah sajadah kita yang bernajis. Sah sembahyang kita di atas sajadah, yang di bawah sajadah itu ada najis. Spray ada najis, tilamnya yang bernajis. Sah. Kurang dari. Wah ini sistem lempar najis yang pakai pempes dan soal dilempar salah aja kalau hambur jelinya koma dikira agar-agar. Nah, orang wayai sarba duit yang dilempar. Beli pempesnya berapa? Nah berarti kalau kita sembahyang di bawahnya najis, gak apa-apa. Yang penting kada langsung kaki kita bersentuhan dengan tempat najis. Nah itu di orang tuh sunat membuat sajadah ke masjid. Kalau kita sembahyang tak keluar, sampai ke itu mau urai sajadah, tak kalinya bau tahi kucing. Ini misal tahi kucingnya kan ada di atas sajadah, berbau tahi kucing. Sampai yang ayah pian. Pertanyaannya pian tersedut bau tahi kucing. Salah sembahyang pian. Oh, sah ada. Sah. Tapi papa ada bersentuhan juga, bau aja. Bau itu sifat. Tai kucing itu zat. Minta maaf lah kita membahas tentang ini kada tapi tak jangan tapi dibayangkan. Sekali sudah salam sembahyang dibukai saja dan minyak tai kucing. So cuci lagi tuh. Andai kata kada dicuci panggul sajadah tuh guru. Salah dibawa pulang sembahyang. Selama kada merembes tetap kakak.
ke permukaannya sah. Kalau benar menyembah Allah Ta'ala, ada cuci, ada berada. Nah itu tuh maksudnya. Sampai kayak itu. Nyaman Bapak Ibu kalau kita mau pas langkah ini nyaman mengaji. Nah terus lagi. Itu maksud zon lah, tulisi di samping itu dengan zon sekalipun. Nah zon itu bahasa ilmu fikih. 75% hati kita yakin suci. Artinya kalau yakin bujur 100%. Zon itu 75%. Nah kayak kita sama yang jalan. Karena kita karena mau masuk lagi berkok. Seperti orang haus unggul sama aja tuh. Kayak apa tuh? Ada orang berjualan untuk apa namanya itu orang sembahyang ada apa? Selama kita kalau ada bersunat najis. Nah lalu ada kawanan meneleponi Guru Din, ikam di mana Guru Din rumah? Di ulut di Menteri 4. Ikam di mana? Aku sembahyang di daerah Unwang. Oh di situ kan? Nya kawan ini datang dari Palangkaraya. Di Unwang di mana? Aku sembahyang di gereja keluar. Yang pada itu. Di jalannya sembahyang, jangan di situ. Paham aja tuh lihat. Makruh. Awa aja ke tempat lain. Bodoh Bang Gururin boleh lah di tempat bubuhannya nih. Tasarahai. Tapi bubuhannya jer ulun. Duitnya tuh halal kada bayar PDAM. PDAM-nya bujur aja. Ngalipang lah anak apik nih. PDAM-nya bujur aja. Duit bubuhannya tuh jangan ada tahu kalau halal haramnya bubuhannya tuh mana tahu. Nang bagus keluar aja Bang kawan naik. Berarti mandak kandarannya lah guru di dalam halal. Kandaran itu dienak di situ. Bubuhannya guru berbagi nasi nah halal dimakan asal halal. Tapi bagi aku subhan. Kenapa? Dia tahu bakat. Ada bakat. Ada tahu diakat. Tapi guru ulun maletinya guru bakat guru tukar aja jual aja. Selama orang Islam sah, kalau ada Islam harus sah. Kayak apa guru kan kita membeli lawan bubuhannya. Kalau barang yang ada dimakan ada apa-apa. Kalau barang yang dimakan jangan. Tukar nasi lawan bubuhan ini nasi bungkus. Tidak usah cari yang lain aja. Nukar sepeda bang lawan bubuhan ini. Oh. Anak apik kalau hidup nih. Nah, ini udah itu. Kalau kada tahu bang guru, dimaafi. Kada tahu. Kurang nang bejul, pak ibu bejul bejul kurang kan? Bejul berdua. Kita ada tahu so. Ah jelas sekali, jelas aja kalau ada. Dan jangan ada bersentuh. Nah ya kalau bersentuh, jangan ada bersentuh satu suku daripada badannya. Satu suku itu sebahagian dari batang tubuh kita ini jangan sampai bersentuhan dengan najis. Batal pada sah sembahyang kita. Contoh, tangan kita waktu sujud tak japai, tak sentuh, tak cacat. Ada sah otomatis sembahyang kita. Pindah, tangan kita tuh dipindah, sah. Tangan nih, tersentuh, angkat, pindah, sah. Dahi bang tersentuh, tak cacat, ada sah. Dipindah, ada sah. Berapa kali sujud? Karena anggota sujud ini dahi.
pian kita nih sembahyang Pak Ibu, nah kalau sembahyang sekalinya, nah teh cacak nih dilihat nih, bujur, nah batal. Karena apabila mengangkat dahi otomatis menambahi sujud, sedangkan sujud itu 2 kali aja. Kalau tangan ini Pak Ibu, anggota sujud tak angkat, ada apa-apa. Lain lagi, dahi dengan tangan beda. Tangan bisa dipindah. Dahi kalau dipindah batal. Kayak Pak Guru sekali sujud, pas tasujudi batu yang tajam, tahannya bagaimana? Asal ada merasa Allahu Akbar. Nah, lengket dia pulang batunya di dahi. Buang, asal jangan 3 kali gerak betul turun. Allahu Akbar. Nah, bisakah pian-pian ini tak angkat dahi waktu sujud? Tak angkat dahi, batal. Karena sujud 2 kali, hukumnya jadi 3. Kalau menggisir pangguru dahi, ada apa-apa. Menggisir dan mengangkat beda. Sujud itu kan dahi. Anggota tangan ini kalau kita tak angkat, tapi pindah. Contoh Bapak Ibu. Nah, ini kajian Bapak Ibu, kita ini mengaji bujur. Kita ini mengaji bujur. Cobalah contoh. Nah, ulun sini sembahyang. Lihat tangan ulun lah. Allah. Nah, ada apa? Tak pindah ini tangan. Ada apa? Atau Allah. Apa? Tapi kalau dahi, nah batal sudah. Karena hukumnya 2 nih sudah. Allahu Akbar, tambah lagi 3. Ini Pak Ibu penting. Mengaji ini ada kawal sabar. Membahas pun kada kawal sabar, perlahan-lahan. Apabila dahi dia merasa hari nyaman waktu sujud, minimal bergeser sedikit. Apabila tak angkat, hukumnya pian menambah sujud. Tak angkat gue sedikit, ngarannya aja tak angkat, apalagi mengangkat. Nah, itu dalam kitab Munyatul Musalli Syekh Daud bin Abdullah. Belum bisa aja pampai gue juga tasujudi ulang iwal berangan anu sajadahnya tipis, kasih di tulang iwal terasa akan naik sedikit. Sebab ini kalau ulun angkat tuh batal nih. Nah ini yang penting, jangan ada bersentuhan sedikit pun batang tubuh kita dengan najis waktu sembahyang. Kalau misalnya kayak ini Bapak Ibu, kaki kita terinjak teh cacat, terinjak aja sudah batal. Sekalinya salam si imam ini, kita di belakang imam ini tahu imam ini betain cacat kakinya. Salam, berwirid, selesai, salaman, kita bertanggung jawab memberikan imam. Mau biar tadi betain cacat, berarti mana? Nah ada ulur dari melihat cacatnya mungkin gugur sudah. Jadi imam cariin mana? Ulur kedekat lagi cariin, apa percaya di sini? Apa? Berarti besuhai kaki tadi, walaupun cacatnya sudah hilang, mungkin hancur kalau sudah. Kita pulang sembahyang, si makmum sama si imam tadi berdua.
Kenapa? Nang lain kada perlu mengulang karena ada tahu. Jangan pengumuman. Nah, itu ngarannya memberitahu. Kalau ngalih urusannya, pengumuman semua jemaah yang sembahyang subuh tadi, tolong diulang sembahyangnya karena imamnya kakinya betahin cacat. Itu juga aja. Kalau kita lihat akannya bang guru imam tuh guru imam tuh penyinggungan orangnya guru dinai penyinggungan hukum tidak memandang orang penyinggungan resiko mana guru kurang walaupun orang itu penyinggungan resiko dimusuhi orang selama kita dalam kebenaran tetap teruskan sampaikan jangan memandang tersinggung. Rasulullah tetap dakwah walaupun ada ujian ulang. Nah itu kebenaran harus disampaikan. Penting Bapak Ibu. Orang kada benar dia berani, masa kita benar berani? Nah itu. Biar orang tersinggung sampaikan karena ini kebenaran. Tetap guru nilai dia tersinggung kesombongan. Tanda orang sombong tidak menerima kebenaran. Tanda orang sombong tidak mau menerima kebenaran. Itu bahayanya itu. Nah kita teruskan Bapak Ibu lagi lah. Atau pakaiannya dengan najis pada ketika kiamnya. Nah pakaiannya kalau urusan Pak Ibu kalau beri, nah itu tuh kalau bisa jangan pakaian sembarangan kecuali pian kenal dengan orang yang membuka laundry ini mengerti hukum agama, insya Allah. Tapi guru ini satu mesin satu pelanggan. Gitu. Apakah mesin cuci itu dibersihkan kembali dari pakaian-pakaian orang? Pertanyaannya, apakah semua orang yang ngantar pakaian ke laundry itu ngerti hukum tentang najis? Pertanyaannya, guru tidak mempermasalahkan. Tapi guru ibu tahu itu parfum laundry. Parfum laundry bukan menghilangkan najis. Yang kita bahas ini pakaian itu bernajis enggak? Yang dibuat ke dalam itu ada beban laundry seperti itu. Tolong beritahu pakaian yang bernajis. Kami akan membersihkan najis dulu sebelum kami mencuci pakaian Anda. Itu hebatnya. Adalah yang tetamu. Adalah. Halo. Nah, ayo buka laundry syar'i. Ibu-ibu mau ada modal buka laundry syar'i. Guru Din membuka ada enggak? Menolongi umatnya Rasulullah. Mungkin memodal deh buka laundry, ini kan agama. Nah pakaian. Nah insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Pada terasa jamnya, insya Allah minggu depan kita sambung kembali. Kemudian kita sehat panjang umur semua, kabul hajat dan kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu